Jadi jangan sampai ada pelintiran bahwa dia tidak mau masuk Islam, kemudian dipenggal. Jadi Islam itu datang dengan membawa pedang, kemudian menyembelih orang, memutilasi. Nah ini kan politik etisnya Belanda untuk memecah belah Dividia et Impera, seperti naskah apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap di channel Cekan Alit di dini hari ini. Kita saat ini kembali ke menggugah sejarah ke makam Ki Ageng Bonokeling. Ya, hari ini kita melihat di depan gapura atau di depan gerbang untuk masuk ke makam Ki Ageng Bonokeling yang saat ini kita melakukan konten bersama Cikal Alit pada dini hari ini. Dan sejarah panjang, sejarah yang nanti akan disampaikan oleh saudara kita budayawan muda Pacitan, saudaraku Muhammad Nur Ikhwan yang nanti. Tapi kali ini kita melihat dulu ya suasana makam yang kali ini kita di depan kelihatannya ada pembongkaran atau mungkin ada renovasi. Jadi di dalam sana ada renovasi dan ini ada pohon yang kelihatan pohon besar yang sudah lama kelihatan, nanti akan diulas. Jadi kali ini kami berada di Desa Purwasri, khususnya di Dusun Jati ya, Purwasri. Jadi Purwasri ini, Jati ini memang dulu ada pesanggrahannya Ki Ageng Bonokeling yang sudah tahu semua masyarakat Pacitan. Tapi nanti akan diulas, dibedah langsung oleh saudara kita, budayawan kita Pacitan muda, saudara Muhammad Nur Ikhwan. Teman sahabat Cikal Alit, kali ini kami ke makam yang berikutnya, yang di sini juga konon katanya juga makam Ki Ageng Bonokeling. Apa yang ada di sini, apa yang bagaimana di sini, nah kita hanya mendatangi makam aja. Nanti akan dipresentasikan oleh saudaraku Muhammad Nur Ikhwan. Jadi kali ini berada di daerah Sampang Purwasri, juga masih di Desa Purwasri saat ini. Dari makam yang pertama kita datangi tadi, kira-kira sekitar 1,5 kilometer dari sana, dari sampai 1,5 kilometer sampai ke sini. Ada patung atau patung-patung ada dua kanan kiri, dan ini apakah memang belum lama ataukah memang sudah sejak dulu ada di sini, sudah lama sekali. Kita nanti biar diteliti atau nanti dan disampaikan bagaimana. Dan ini makamnya kelihatan lebih kecil ya daripada yang kemarin, tetapi dari yang di Jati Purwasri ya, kalau di Sampang ini di tengah sawah, dan ini lebih tinggi, ditinggikan karena dekat dengan sungai yang sering terjadi banjir. Jadi saat ini masih tetap terjaga keasliannya. Kita naik sebentar ya untuk melihat satu makamnya. Nah ini makamnya ada kayak tempat kalau zaman dulu untuk membuat sayur. Nah ini ada satu gerabah. Gerabah ini menunjukkan bahwa di daerah sini memang ada sentra gerabah juga kan. Nah, ini juga ada tempat untuk sajen, dan ini ada tulisannya Ki Ageng Bonokeling. Salah satu makam Ki Ageng Bonokeling. Apa yang ada di sini? Ada prediksi, ada penafsiran. Nanti saudara teman-teman kita nanti akan disampaikan oleh teman kita nanti ya untuk materi. Dulu juga orang mau lewat sini aja nggak berani, tapi sekarang mungkin bisa jadi wisata sejarah di daerah Purwasri ini ya, di daerah Jati Purwasri, Kecamatan Kebun Agung. Makam Ki Ageng Bonokeling ini kira-kira 7 km dari pusat kota Pacitan sampai ke Kebun Agung sini ya, dari Purwasri Kebun Agung ya, di wilayah RT 01 RW 3 Dusun Jati, Desa Purwasri, Kecamatan Kebun Agung, Pacitan. Area atau kompleknya ini, komplek makam ini kira-kira 9 kali 9 meter ukurannya ya. Dan ini ada pohon besar 2, pohon sono dan pohon salam. Nah, ada 2 yang kelihatan sudah lama sekali. Sudah nanti akan dijabarkan berapa lama kira-kira tahun yang nanti akan dijabarkan. Area yang ada nih, yang untuk area ini kira-kira 100 kali 25 meter. Jadi 250 meter persegi untuk area wilayah sekitar makam dari Ki Ageng Bonokeling. Jadi saat ini sudah ada bangunan musola
dan tempat wudhu kira-kira. Jadi nanti kalau pembangunan ini udah bagus, kelihatannya ini akan menarik bagi wisatawan atau pelancongan orang-orang yang mau dari keluar kota Pacitan yang mungkin mau melihat kota Pacitan. Nah, ini sebagai salah satu wisata sejarah di sini. Ini diawali dari mana sejarah Wonokeling dan sejauh mana kontroversinya sampai saat ini? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan. Ini saudara saya Pak Anjas ya. Pemirsa sekalian, jadi awal dari Wonokeling itu tidak lepas dari senja kala Majapahit, yang kala itu redupnya kekuasaan Majapahit akibat banyaknya perang saudara. Jadi kira-kira di abad ke-15 kurang lebihnya. Jadi pada masa itu terjadi banyak konflik perebutan kekuasaan. Kalau dahulu kita pernah dengar ya cerita tentang Aji Saka. Aji Saka itu datang ke negeri Kamulan, Medang Kamulan, ya kan? Medang Kamulan yang dimana di situ ada seorang raja yang suka memakan rakyatnya sendiri, yang bernama Dewoto Cengkar. Dewoto Cengkar itu artinya adalah orang-orang penguasa di atas langit yang senantiasa senang berperang, berebut kekuasaan. Jadi antara penguasa satu dan penguasa yang satunya berebut kekuasaan. Kemudian yang menjadi korban di situ adalah rakyatnya sendiri, yang dimakan itu rakyatnya sendiri. Korban ya. Ya. Jadi di situ adalah zaman kegelapan di mana terjadi konflik yang huru-hara. Nah, pada masa itu era Brawijaya V yang kemudian diberontak oleh Gerindrawardhana. Kemudian ada sebuah cerita bahwa Ki Ageng Wonokeling merupakan pelarian dari Majapahit. Dia sendiri asli dari Pajajaran yang kemudian menikah dengan salah satu putri Brawijaya V. Konon ada yang menyatakan bahwa Ki Ageng Wonokeling ini masih beragama Buddha Siwa, sinkretisme, penggabungan antara dua agama yang menjadi satu, dengan yang pernah tertulis di Sotasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrewa, yaitu yang selanjutnya bahwa Buddha dan Siwa itu adalah perwujudan yang sama, jadi tidak ada kebenaran yang mendua, tapi menyatukan. Disitulah awal dari sinkretisme Buddha Siwa. Dan konon beliau itu menguasai di Pacitan ya, ketika pada masa konflik melarikan diri Pacitan, menjadi penguasa di Pacitan, sekaligus lebih memilih untuk nepi, istilahnya teteki, atau lebih cenderung kepada sisi spiritual. Dan dari kasta kesatria kemudian berubah menjadi menaikkan tingkatnya menjadi seorang Brahmana pertapa, ya, untuk kesempurnaan hidup. Tujuannya awalnya seperti itu, sehingga pada masa selanjutnya kerajaan Majapahit runtuh, Brawijaya runtuh oleh serangan Gerindrawardhana. Kemudian putra putri Brawijaya ini kan kemudian menuntut balas ayahnya yang kemudian dikomandoi oleh Raden Purba atau Raden Patah dari Demak, Bintoro, bersama para wali dan pasukan-pasukan dari pesisir utara dan Jawa bagian tengah, selatan. Kemudian bersama saudaranya Bathara Katong juga dari Mungker ya, yang pada masa itu untuk mengambil kekuasaan, merebut kembali kekuasaan ayahnya dari Gerindrawardhana, hingga diruntuhkan atau dirobohkanlah kerajaan Majapahit yang pada masa itu sudah berpindah di Kediri. Jadi serangannya tidak ke Mojokerto tapi ke Kediri. Ya, kemudian seluruh pusaka, harta benda kerajaan dari keluarga ayahanda Prabu Brawijaya itu dipindahkan ke Demak. Nah, pada masa itu setelah selesai konflik, mengutus beberapa utusan dari Demak, termasuk Mubalekh yang singgah di sebuah lokasi yang kemudian disebut sebagai Duduh, daerah Duduh atau daerah pertanian atau daerah tandur istilahnya ya. Daerah pertanian ya. Ya betul sekali.
daerah pertanian atau disebut sejarah Dodo, seorang mubalik yang bernama Syekh Maulana Maghribi di Duduhan. Ya, itu akhirnya jadi Duduhan itu karena tempat duduk, akhirnya menyebarkan agama Islam itu seperti bertani. Nah, korelasinya dengan Ki Ageng Bonokeling tadi, sebenarnya tujuan Raden Patah mengirim utusan melalui para kerabat dan raja-raja kecil termasuk Bathara Katong atau Lembu yang kebetulan adiknya sendiri untuk mengumpulkan Barung Pisah atau mengumpulkan saudara-saudaranya yang tadinya berkiblat ke Majapahit runtuh, kemudian berdiri Kerajaan Demak, mari berkiblat bersama-sama ke Demak Bintoro, kerajaan baru. Itu maksudnya. Jadi ngumpul ke Barung Pisah selama peperangan tadi, Senjakala tadi. Kan banyak yang menyebar itu, ada 108 lebih putra Brawijaya, kurang lebihnya seperti itu menurut ceritanya. Jadi tersebar waktu peperangan itu, kocar kacir, kacau balau, kemudian diaspora termasuk ke tanah Pacitan ini. Nah, dari situ di Pacitan sendiri ada dua tokoh yang sentral sebagai putra Brawijaya. Yang pertama adalah Nyai Togati dan Raden Kala. Kalau Nyai Togati itu istri dari Bonokeling. Nyai Togati ini masih putri dari Brawijaya. Putrinya Brawijaya. Raden Kala atau Bre Wirayuda atau kalau orang Jawa sekarang kan Raden Prawiroyuda kan gitu. Ini kan Bre Wirayuda. Nah, ini kalau namanya Prawiroyuda kan Prawiro atau Bre Wira itu kan dia seorang yang memang seorang pahlawan dalam peperangan. Yuda itu kan peperangan. Jadi kemungkinan Raden Kala sendiri atau Bre Wirayuda ini karena masih pakai Bre ya, berarti masih keturunan masih keturunan raja, ada garis sama pakai Bre, Wengker dan sebagainya. Itu penguasa di daerah Kala sana. Nah, di sini ada dua tujuan, yaitu pertama mengumpulkan saudara-saudaranya, kemudian ada tujuan politik. Tujuan politiknya adalah seluruh wilayah-wilayah itu supaya berkiblat ke Demak gitu. Maksudnya begitu. Selanjutnya ada dua orang yang diutus melalui jalur pemerintahan waktu itu Bathara Katong ya, atau Lembu Kanigoro dari Ponorogo. Itu mengutus dua orang, Ki Ageng Menak Sopal dan Ampok Boyo. Sementara dari Demak sendiri itu mengutus secara langsung Syekh Maulana Maghribi, tapi konteksnya berbeda. Konteksnya adalah untuk dakwah. Nah, sementara ada satu lagi yang bernama Raden Geseng itu kan, atau Ki Ageng Petung ya, itu berbeda tempat lagi. Dia sebagai pengikut dari Jawa bagian selatan ya, kemungkinan pada masa itu masih sekitaran daerah Klaten dan ya, mungkin masih dekat juga dengan Sunan Bayat ini ya. Nah, itu mengiringi bersama-sama dengan Syekh Maulana Maghribi. Begitu ceritanya. Jadi ada dua utusan, Menak Sopal dan Ampok Boyo. Nah, yang kemudian di sini awalnya konflik, yaitu meminta supaya penguasa Pacitan berkiblat ke Ponorogo, ke Tanah Mungker. Nah, yang kemudian ditolak oleh Bonokeling, dan disitulah sebagai awal konflik kematian Bonokeling yang cukup fenomenal dengan ilmu rawa rontek Poncosuno yang tidak bisa dibunuh, kemudian dipenggal, nyambung lagi kepalanya, tangannya nyambung lagi, kakinya nyambung lagi. Nah, legendanya seperti itu. Ini ada kontroversi ya, yang bukan kontroversi tapi ada cerita tentang Ki Ageng Petung itu katanya masih keponakannya Togati. Ada cerita ya, ada cerita beberapa versi, dan
mereka saling debat antara Kakek Petung dan Kakek Bonokeling permasalahan kiblat. Apa betul ini masih kerabat? Katanya masih kerabat. Ada cerita, dengan cerita. Jadi ini memang agak sedikit menarik karena Nyai Togati sendiri banyak diklaim oleh masyarakat Pacitan itu sebagai tokoh yang masih menganut Buddha Siwa seperti halnya Ki Ageng Bonokeling kan begitu ya. Sementara ada yang menyatakan bahwa itu saudarinya masih kerabat juga dengan Ki Ageng Petung. Sebenarnya itu juga bisa terjadi, tetapi agak sedikit berbeda karena Nyai Togati itu kan keturunan Brawijaya ya. Dari otomatis itu dari Jawa Timur. Nah, dan sementara Sunan Geseng atau Ki Ageng Petung lebih cenderung ke daerah Mbayat. Nah, itu daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Kemudian Ki Ageng Petung sudah Muslim. Nah, Petung sendiri itu kan kalau kita sering mengkaji sastra itu kan ada simbolisasi dari nama. Jadi makna dan fungsi nama atau gelar. Ada pemaknaannya. Jadi petung itu kan bambu yang lurus. Jadi menancapkan bambu yang lurus. Yang artinya di situ dia mengajarkan, memiliki satu pedoman ajaran yang lurus. Dan menanam kemudian menjadi dapuran atau beranak pinaan begitu sifatnya. Jadi dia mengajarkan kepada masyarakat untuk menjadi tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lurus. Sementara ada legenda seperti contohnya Ki Ampok Boyo atau Ki Ageng Posong ya. Ki Ageng Posong sendiri itu merasa sebagai penduduk pertama yang ada di daerah Pacitan ini. Sementara Ki Ageng Petung merasa juga yang paling pertama. Terjadi perebutan mana yang paling pertama. Nah, ini loh pohon petung saya sudah setinggi ini dan dapurannya sudah banyak. Artinya kerja saya sudah lama di sini. Nah, akhirnya Ki Ageng Posong ini dia menjabel kelapa. Menjabel itu apa ya? Mencabut kelapa dari Ponorogo, dari Wengker ke Pacitan dengan jarak yang jauh nih Tupanam ditanam. Nah ini loh kelapa saya sudah tinggi gitu kan. Jadi ketika dia ketemu Ki Ageng Petung, kemudian Ki Ageng Petung mampu membuktikan bahwa dia sudah punya dapuran pring, artinya dia sudah lama tinggal bertempat tinggal di situ kan, tidak mau kalah, dia bawa mencabut pohon kelapa yang sudah tua ditanam kan itu. Besok kalau kamu ingin lihat hasil kerja saya, bahwa saya lama di sini, lihat pohon kelapa saya di rumah sudah setinggi berapa, begitu ceritanya. Nah, di sini sebenarnya ada pemaknaan bahwa yang satu itu menanam ajaran yang lurus, ya. Sementara Ki Ageng Posong atau Ampok Boyo ini lebih cenderung bahwa yang utama itu adalah lugu witing klopo salugrune kan begitu. Jadi lebih cenderung ke rasa apa adanya, rasa tidak ada pamrih, rasa sebagai orang yang polos kan begitu, tidak punya pamrih sebagai pamrih kan begitu maksudnya. Bahwa tujuannya ke Pacitan itu tidak memiliki pamrih kecuali perintah dari yang dia bawa dari Ponorogo atau perintah dari Wengker. Pemaknanya seperti itu. Saya dapat perintah dan saya itu saklugune sejujurnya, saya hanya abdi yang harus menjalankan perintah, yang perintah itu harus saya tunaikan, yang harus saya laksanakan apapun resikonya. Kan begitu maksudnya. Nah, di situ kan sebenarnya dua orang yang pada akhirnya bertikai dengan Bonokeling, yang satu Ki Ageng Petung merasa bahwa saya tidak terlibat dalam konflik itu, ya kan.
Sementara yang satu mewajibkan bahwa Wonogeling harus tunduk kepada Ponorogo. Harus tunduk karena secara administratif ini sudah jadi kadipaten kan begitu. Nah, jadi inilah yang menjadi awal permasalahan. Nah, kembali lagi kepada ajaran yang lurus tadi dengan Nyai Togati yang tadi ditanyakan ya, relasinya apakah masih kerabat? Ini kayaknya agak jauh ini. Yang satu sudah mengajarkan ajaran yang lurus, sementara Nyai Togati masih menganut ajaran yang lama. Ya, ini kembali ke Wonogeling tadi ya. Ini kan di masa Mojopahit sudah diberi kewenangan lah, menurut cerita-cerita dari beberapa narasumber di sana bahwa diberi kekuasaan atau diberi kewenangan atau bahasa Jawa Norodipo di wilayah Wengker Kidul. Nah, ada pendapat bahwa Wengker Kidul itu Pacitan, yang Wengker itu Ponorogo. Katanya Pacitan masih ikut di Wengker ketika zaman Bedorong atau apakah betul, ataukah Pacitan tidak pernah di bawah Ponorogo. Nah ini yang ada pendapat, waktu itu ada pendapat. Nampaknya ini akan menjadi satu bahasan khusus yang yang sangat menarik, dan ini tidak cukup untuk 1, 2, 3 season. Kenapa? Karena kalau kita mengacu pada teritorial bahwa Pacitan itu sebagai satu daerah yang sudah mandiri atau sekelas kadipaten seperti Ponorogo, sebenarnya jauh-jauh sebelumnya ketika era Kahuriban, era Herlangga ya, kita mendengar cerita tutur ya bahwa Herlangga itu kan bedah kerajaannya karena Mborondo. Orang menyebutnya calon narang yang kemudian menjadi provokator, membedah 2 wilayah jadi Panjalu dan Jenggolo. Nah, kan begitu ya. Sebenarnya seorang rondo itu bisa mengalahkan raja besar yang masyhur ya, di Kahuriban Herlangga. Ini rondo capopo itu. Nah, di sini hati-hati karena di Pacitan ada daerah yang namanya Dadapan, dan ada rondo Dadapan, kemudian ada Pecandian, kemudian ada petilasan Joko Kendil, ada cerita tentang Cindilaras. Nah, di sini korelasinya adalah Pacitan pernah besar dan diakui pada era Panjalu ya, bahwa asal usulnya adalah seperti ini. Jadi ketika Narutama dan Herlangga itu melarikan diri ke selatan Wengker, artinya selatan Wengker, di situ sebutan selatan Wengker berarti memang bukan daerah Wengker. Kalau sebutannya adalah Wengker Selatan berarti masih daerah Wengker. Berarti memang secara administratif itu berbeda, daerah di luar dari Wengker satu. Dan itu terindikasi berada di area Gunung Lembu. Kemudian ketika Herlangga membentuk satu kesatuan, kemudian mau mendirikan kerajaan, anak istrinya kan waktu itu dititipkan di Pacitan. Kenapa? Supaya ketika terjadi peperangan, manakala ada konflik itu tidak dibunuh. Kalau dulu itu kan ketika kalah perang kan seluruh keluarganya dibantai ya. Jadi mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Dan begitu. Mukti apa mati. Jadi ngalah ya urung enek zaman dulu, belum ada ngalah. Belum ada negosiasi. Karena prinsipnya mukti apa mati. Kan begitu. Nah, di situ kan ketika Herlangga sudah menjadi raja besar di Kahuriban, dia kan sebelumnya kan berproses ya. Jadi berkoalisi dengan para penguasa kecil. Anaknya dirabi koalisi ini. So nek kowe berarti dadi pendukungku, so anakmu tak rabi gitu. Kayak putumu sesuk iso dadi ratu. Kan seperti itu koalisi kalian. Jadi pernikahan dulu itu kan lebih dari satu istri. Jadi dia di satu daerah dengan penguasa, negosiasi sebagai jaminannya adalah ikatan keluarga, ikatan darah atau ikatan cinde laras, ikatan cinde
ikatan cinde yang ya. selaras. Cinde yang agar bisa selaras atau adil kan begitu. Jadi untuk membagi itu antara berhitung dan membaginya itu bisa secara adil. Nah, kemudian ketika sudah jadi raja di sini, dia sudah punya prameswari yang kemudian anaknya itu akan didaulat menjadi raja Kahuripan, kan ya. Nah, sementara dia sebelumnya sudah punya istri yang dititipkan dulu di Pacitan, diungsikan lah. Iya. Ketika masa pelarian itu kan istrinya masih di sini, dan bergelar menjadi Mbok Rondo karena memang untuk kamuflase ya, kamuflase. Lah Mbak Rondo ini kan dia Erlangga ini kan dengan putri Darmawangsa Teguh itu kan sudah punya anak yang kemudian diberi nama Panji Garasakan. Nah, Panji Garasakan ini kemudian setelah mendengar ayahnya sudah menjadi raja, dia bersama ibunya Nyinde Laras. Cinde itu kan benang merah, benang merah apa namanya ikat di perut itu ya, sutra benang merah itu cinde. Cinde itu sutra benang merah itu namanya cinde. Letaknya di perut. Dulu gitu. Belum ada jari itu dipakai untuk gendong anak, untuk mengemban. Betul. Laras itu keadilan, keseimbangan. Jadi menuntut keadilan. Adu jago. Yang satu calon raja. Nah, kalau memang benar kamu itu anak saya, harusnya buktikan. Kalau kamu benar-benar anak saya nih, harus menang dengan ini gitu. Akhirnya adu jago. Yang menang Panji Garasakan. Panji Garasakan kemudian dia menjadi raja di Ujung Galuh atau Ujung Jawa atau Jenggolo, dipecah kerajaan dipecah terus tadi dan terus yang didaulat dari ratu terus digonya di Jawa ditereng Panjalu. Ya, akhirnya dari pecah dari kerajaan jadi dua. Nah, dari sini kemudian ditulis dalam kronik Cina bahwa kerajaan ya Sepo atau Jawa itu daerahnya terdiri dari Pacitan, Pujianglu atau Panjalu. Nah, gitu Panjalu itu kan Kediri ya, Jumyalu atau Jenggolo, Tanjung Ulo. Dalam kronik Cina itu tertulis kronik Cina yang ditulis oleh Cao Jukua, Ling Wai Taita itu dan apa namanya dan kronik yang ditulis oleh Cokufe sebelumnya ya, di abad ke-12 tentang Pacitan. Pacitan itu kalau di kerajaan Jawa itu nomor urut 1 daerah teritori sendiri. Ya. Di situ tidak ada wengker. Pacitan ini Panjalu. Kan gitu. Berarti ini kan sebagai penghormatan Herlangga. Iya. Ya kan? Sebagai daerah yang diistimewakan Pacitan itu. Karena Pak istrinya itu akhirnya menjadi menjanda. Ya wis terusno prameswarimu wi. Ya, bojomu sing anyar kuwi dadi prameswari apa aku tak dadi rondo kayak ini. Tak ning pecandian sebagai seorang bikuni. Kan begitu. Nah, untuk menghormati istrinya ya itu akhirnya Pacitan dijadikan satu daerah khusus. Itu sejak zaman era Kahuripan loh ya. Kahuripan ingat, Kahuripan Jenggolo Panjalu. Jadi jauh sebelum wengker di era Majapahit. Ya, jadi dari sejarah, kronologi sejarah tadi kan, dari Kahuripan mungkin Mataram hidup waktu itu sampai ke Kahuripan, Kediri kalau sekarang daerah-daerah Kediri itu ya. Tapi sekarang kembali ke Pacitan atau Wengker Kidul yang sebelumnya ya. Kan itu kalau kita melihat pertama yang pemimpin kan, belum apa namanya adipati atau bupati itu kan ya Ki Bonokeling tadi ya yang kita ceritakan malam hari ini atau hari ini ya, ini hari ini yang ceritakan itu memang masalah definitif ya, apa memang Mojopahit memberikan kewenangan kepada ya Ki Bonokeling, kewenangan bahwa kamu silahkan di selatan sana Wengker Kidul silahkan untuk istilahnya ya berkuasa atau songsong agung yang ada di sini sebelum ada Pacitan. Memang seperti itu. Ini sebelum ke Kiblat tadi kan Demak ya, kita ke Bonokeling dulu.
untuk permasalahan kebijakan kekuasaan di wilayah Wangkal secara administratif. Baik, kalau itu nampaknya dibenarkan ketika kita mengacu pada adanya prasasti Gunung Keling, seorang penguasa yang berada di daerah Wangkal, mohon maaf, yang ada di satu daerah ya, yang ada di suatu daerah, maksudnya Pacitan tadi, di daerah Jati tadi. Nah, di situ sebagai orang yang sakti, bijaksana, seorang maguru juga, dan disebut sebagai Ratna. Ya, nah, Ratna ini adalah inten, jadi sesuatu yang beragam para manantu kan begitu. Akan tetapi yang jadi pertanyaan sekarang itu prasastinya ada di mana, kemudian nomornya berapa, di museum apa, itu kan tidak tercatat, belum tercatat. Nah, ini kan naskah ini diambil dari mana yang masih kita kaji. Jangan sampai seperti kisah Portman yang ada di Semarang, yang mengatakan sebagai residennya Semarang yang kemudian mengambil naskah dari San Pokong bahwa Wali Songo itu rata-rata keturunan Cina misalnya. Seperti itu ya kan. Nah, padahal namanya Portman itu setelah dicari di Leiden sana nggak pernah ada. Dicari dari administratif Belanda, namanya Portman, ternyata itu hanya hoax atau semacam kayak sebuah narasi yang dibangun pada abad ke-19 dengan politik etis edukasi, yang mana akar sejarah itu dihapus, kan? Nah, yang di sini juga ketika cerita Buwono Keling ini kan populer di tahun 1935. Jadi 1935 ditulis oleh Gondowardoyo, dicetak oleh Balai Pustaka. Siapa Gondowardoyo ini? Secara apa namanya, sumbernya itu dari mana kan? Sementara kalau kisah-kisah para wali lebih cenderung pada legenda, makna dan fungsi dari legenda. Nah, tadi satu pertanyaannya, di mana letak prasasti itu, nomor berapa, ada di museum mana? Satu. Yang kedua, sumber heuristik yang dipakai sebagai ahli sejarah sekelas Gondowardoyo itu apa? Karena lebih menekankan pada sisi kematian, bahwa lebih menekankan bahwa Buwono Keling adalah seorang penguasa yang ada di sana. Lebih cenderung menganggap itu sebagai sejarah, bukan legenda. Karena kalau legenda kita percayai karena di situ ada mana dan fungsinya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita anggap bahwa Buwono Keling ini memiliki kewenangan administrasi, bisa jadi ya. Tetapi secara apa namanya, administratif dari artefaknya juga kita belum memiliki sama sekali. Tapi untuk secara value atau nilai, kalau ada penguasa yang kemudian mau diintegrasikan daerahnya atau wilayahnya dari Pacitan yang berkiblat dulunya ke Majapahit, dipindah ke Ponorogo yang berkiblat ke Demak, itu benar. Nah, kemudian ada dua hal, karena Pacitan itu daerah administratif mandiri, kok diintegrasikan, kok di bawah pengaruh Ponorogo ya. Wong itu Pacitan sudah ada namanya sejak abad 12, 11 atau sebelumnya, sebelum kronik Cina Chung Lingwai Taita dan apa namanya yang ditulis oleh Cokofe itu, karena abad 10, kemungkinan abad 10 sudah ada namanya, kok di abad 15 daerah yang tadinya besar mau diintegrasikan, ya terjadi penolakan, kan bisa terjadi kan tadi. Buwono Keling sendiri juga memiliki makna bahwa ini adalah satu daerah yang masih berkeyakinan Keling. Keling itu lebih cenderung kepada warna identik hitam. Ya. Selain wulung itu ada Keling. Ya, ada wulung, ada Keling. Jadi daerah yang hitam atau belum berpengetahuan, tapi bertolak belakang bahwa dia orang yang berpengetahuan, bertolak belakang kan. Atau juga bermakna bahwa Buwono Keling ini adalah daerah yang masih banyak penganut ajaran lama. Keling, ajaran Keling kan begitu. Ya, itu jadi kelihatannya begitu untuk diagem Buwono Keling yang ada di Pacitan. Dan sekarang kembali agak ke depannya lagi, bahwasannya
merubah peradaban kan, peradaban yang mana Mojopahit, runtuhnya Mojopahit, cara banyak pemberontakan dan penyebaran Islam dari wilayah utara terutama waktu itu. Nah ini waktu itu dari pasukan-pasukan yang suruhan atau duta besar untuk penyebaran Islam di Pacitan itu memang akan ada bentuk kekuasaan pengiblatan ke Demak, atau memang dakwah seginya, dakwah atau memang dakwah dulu baru mengarah ke politis kekuasaan. Ada dua tokoh Ki Ageng Petung dan Syekh Maghribi. Itu sama-sama dari Demak, karena memiliki korelasi dengan Demak. Yang satu dari barat, yang satu dari utara, utusan Mubalik. Artinya Demak sendiri lebih cenderung kepada kekhalifahan yang menyebarkan ajaran agama. Sementara ada dua tokoh lagi yang bernama Menak Sopal dan Ampok Boyo. Walah ini kan secara administratif dia sebagai petugas administratif atau pasukan atau pengikutnya Bathara Katong. Jadi seorang punggawa. Ini agamawan, ini punggawa. Kalau Duduh tadi itu sebagai satu ungkapan bahwa di situ bertani lebih dulu saya Maulana Maghribi yang ada di Duduhan ketimbang datangnya dua orang tokoh dari Ponorogo. Jadi ya duluan ajarannya daripada masalah administratif tadi. Berarti begini, tadi dari hal tersebut berarti lebih awalnya bukalah selebar-lebarnya di daerah selatan, katanya begitu. Buka baru pengembangan. Nah ini kembali ke kekuasaan lagi ya. Nah berarti ketika itu kekuasaan Ki Ageng Bronogeling belum mencapai di wilayah Pacitan secara keseluruhan, baru di wilayah Jati, Merwasi dan sekitarnya. Mungkin begitu, atau mungkin sebenarnya sudah melebar tapi kemudian terdesak oleh peradaban ini. Pacitan sudah punya peradaban jauh sebelum itu ya. Jauh sebelum itu. Tetapi ketika dibilang babat alas untuk apa? Babat alas untuk penyebaran ajaran. Betul, itu babat alasnya Syekh Maulana Maghribi. Kalau babat alasnya secara administratif yaitu Menak Sopal dan Ampok Boyo. Kemudian ditegaskan karena nanti ada penerus-penerusnya Syekh Maulana Maghribi yang konon hanya sebentar ya kan. Setelah duduk tumbuh, ini ada yang merawat gitu. Yang namanya Ki Ageng Ki Ageng Lebira Lebira. Dan di sini juga Ki Ageng Petung juga tinggal di sini kan, menetap kan begitu. Jadi saya rasa babat alas itu lebih cenderung konotasinya adalah satu warna baru, sebuah perubahan. Ya. Nah, dan ini kembali Ki Ageng Bronogeling saat ini ya temanya. Ki Ageng Bronogeling ini sekali lagi kontroversi masalah kematiannya ya. Ketika ada peperangan, ini ada dua versi begini. Mau cerita banyak orang. Negosiasi masalah kiblat kan Demak, tetapi masih bertahan. Saya masih orang Mojopahit. Waktu itu dengan Ki Ageng Petung lah, dengan itu diperkuat lagi ketika pada masa itu belum ada internet, belum ada HP. Jadi belum bisa WA sama satu Mojopahit. Ini perkembangan Mojopahit kan jauh Pacitan, butuhkan waktu berhari-hari. Jadi ketika dapat kabar itu jawabannya aku ora percaya. Itu wajar. Karena di satu sisi kehidupan Ki Ageng Bronogeling kan asketis, lebih cenderung dia seorang brahmana. Yang sudah mikir dunia ibaratnya kan sudah nggak berpikir tentang kekuasaan, tetapi perlu diingat seperti di daerah Bali sendiri, kalau sudah agung, kalau sudah dia seorang pemangku itu kan kastanya lebih tinggi. Jadi apalagi dia seorang brahmana juga lebih tinggi, artinya lebih tinggi daripada kekuasaan seorang strata kesatria. Jadi sesuai urusan masalah teritori. Bahkan seorang brahmana sendiri memiliki kewenangan untuk memegang teritori. Kan gitu. Jadi kelihatannya begitu ya, kelihatannya Ki
Ki Ageng Bonogeling itu lebih pada mereka menghimpun untuk menciptakan sesuatu di sini dengan cara-cara mandito, walaupun berbagai penguasa ya, tapi kesatria berwatak Brahmana. Sama seperti Ki Ageng Selo. Kalau di era Mataram. Jadi setelah kekuasaan Demak Bintoro yang melebar sampai ke selatan, ini siapa tadi? Ki Ageng Petung dan kawan-kawan ya, dan teman-teman dan koalisinya, berbagai macam bentuk koalisi tadi ya. Ada yang memang tentara kalau lewat Ki Ageng Kosong dan Minasopal itu kan sebagai seorang sekarang punggawa yang senopati lah, Mantri Tamtomo, terus spiritualnya Jaga Demah Gribi dan Saadahane kalau begitu kan punya adat sendiri ya, punya pasukan. Nah ini itu memang terjadi peperangan yang dahsyat apa memang negosiasi dengan Perdipatan? Segala sesuatu bisa memungkinkan. Kalau dasarnya itu politik, bisa terjadi itu peristiwa itu memang terjadi secara fisik. Peperangan secara fisik antara Minasopal dan Ampokboyo dengan Bonogeling. Dan itu ditengarai ketika saya ulama Maghribi, saya dakwah, saya tidak mau berperang. Kan begitu. Jadi jangan sampai ada pelintiran bahwa dia tidak mau masuk Islam, kemudian dipenggal. Jadi Islam itu datang dengan membawa pedang, kemudian menyembelih orang, memutilasi. Nah ini kan politik etisnya Belanda untuk memecah belah Divide et Impera, seperti naskah apa namanya Darmo Gandul, bahkan ada juga ya naskah-naskah yang agak kontroversial, Gaduluco misalnya, Gatel dan Locoan. Gatel itu adalah pucuan, mohon maaf, penis itu ya. Dan locoan itu batangnya, asalmu itu dari Tuhan gitu. Jadi asalmu ini nggak usah gaya-gaya bahwa kamu itu asalnya dari Gatel dan Locoan, kan begitu. Itu kan ya apa istilahnya naskah-naskah yang agaknya aneh, itu gajaran ngopo. Kalau biasanya kalau sastra Jawa Madya itu kan kalau mau copatan itu sastranya tinggi, halus gitu. Nah ini Darmo Gandul itu buatan siapa? Buatan politik etis ya, buatan politik etis yang mana itu menganggap bahwa Islam itu sebagai pemberontaknya Buddha Siwa. Contohnya misalnya Brawijaya dianggap masih Hindu, gitu, diberontak oleh Raden Patah, padahal Brawijaya 5 itu yang memberontak Grindawardhana menurut sejarahnya. Anaknya menuntut balas ayahnya, kan begitu. Lah ini kalau dalam naskah Kediri, babat Kediri sama Gatholoco, Darmo Gandul itu sing ngurah-arek Buddha Siwa wong Islam, kan begitu. Nah ini juga terjadi di Pacitan yang oleh Gondowardoyo ini ditulis legendanya, ditulis ulang seolah-olah gitu. Padahal itu baru 1935, baru saja 10 tahun kita merdeka. Loh iya lah. Seolah-olah orang gelem mlebu Islam dibelah, dimutilasi, kepalanya ditaruh sana, padahal persoalannya tidak sesederhana itu. Islam yang di sini lebih representatif kepada Syekh Maulana Maghribi yang tidak mau konflik, Ki Ageng Petung yang tidak mau ikut campur. Karena jadi urusannya Minasopal karo Ampokboyo, urusannya DE karo Bathara Katong, kan begitu. Sebagai penguasa Wengker, kalau penguasa tempatan tidak bersedia diintegrasikan ya sudah hak dia. Itu kalau versinya sih Syekh Maulana Maghribi, kan begitu. Nah di sini karena dia saklugune hanya membawa perintah, dia tidak berani pulang. Kalau pulang gagal, kan dipocok dia, potong kepala itu. Dia pulang ke Ponorogo nggak membuahkan hasil, mana hasilmu? Pacitan sudah masuk teritori Ponorogo, enggak, potong kepalanya. Kan begitu dulu, dipocok namanya, penggal. Absolutnya perintah. Nah, makanya apapun resikonya ketika di sini, dia harus pulang ke Ponorogo membawa hasil, dan hadiahnya memang terbukti. Minasopal mendapatkan daerah Trenggalek. Ya hadiahnya. Kemudian Ki Ageng Kosong dijanjikan menjadi bupati, Andahannya berdasarkan dari Ponorogo, kan begitu toh.
Jadi ini memang cerita yang berlebihan ya ketika Islam kok seakan-akan biasa seperti itu. Jadi kalau penjajah Belanda itu kan inginnya kita goblok. Ya. Kan begitu. Goblok 350 tahun jare nek wong sekti iso miber. Goblok diadu domba. Jadi dalam satu naskah itu pasti ada penafsiran yang berbeda. Seperti Aji Soko yang saya sebutkan di awal tadi. Aji Soko. Soko itu kan satu pedoman yang harus kita hargai. Misalnya seperti cerita-cerita orang dahulu ya, leluhur itu kita hargai. Tetapi ketika ada Doro dan ada Sembodo, itu kan Doto Sowolo akhirnya. Iya. Ono Coroko dua itu loh. Iya. Itu kan tidak mau dar. Jadi randuwe tali wangsul, tali pati, akhirnya ora iso suwal. Podo Joyonya ya podo sektine mergo punya pedoman tadi. Misalnya, ora oleh genduren. Terus isi ya genduren kira dilarang, ora enek perintah. Ora dilarang. Misalnya seperti itu kan penafsirannya kan dari satu pedoman. Akhirnya Dies podo sekti ini akhirnya udah jadi batang lah. Itulah orang Jawa itu kan udah berebut kebenaran. Ya semua akan rugi semua. Betul sekali. Nah ini kan dimanfaatkan oleh Belanda. Jadi wong Jawa kan seharusnya ojo dume, mulat sari roh ngrasa wani, surat diro hayu ning rat, memayu hayu ning bawono. Gitu. Membangun karena tiasing samo. Jadi itu sudah tidak ada, gitu. Pokoknya bener-bener ku dhewe. Nah itu mana akhirnya tadi dume, padahal dhewe ojo dume. Nah di sini inilah sebenarnya menjadi masalah. Ketika kita hilang Jawa nih, yaitu nilai-nilai kebenaran itu kemudian dihapus dengan nilai-nilai pembenaran. Maka dibuatlah naskah Gondowardoyo itu tahun 1935 itu dengan bumbu-bumbu kolonialisme bahwa seorang Hindu Buddha tidak mau masuk Islam, ya, kemudian dimutilasi sebagai bentuk kekejaman Islam, bahwa Islam inilah penghancur negara. Supaya apa? Saya sebagai orang kulit putih di sini, penjajah adalah orang penyelamat bagi kalian. Kan begitu. Yang merusak negaramu itu bukan saya. Saya membawa teknologi, saya membawa modernisasi, pengetahuan, gitu. Ya, yang merusak negaramu adalah Islam. Da Buddha, Du Hindu, kan begitu maksudnya. Nah ini kan tujuannya untuk ya itu tadi. Dipikir cewek lah. Iya. Makanya sila ketiga kita kan persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kan kalau Pancasila itu memegang pita perbedaan tadi adalah satu. Ya sebelum dipecah belah dengan naskah-naskah kolonial kayak gitu. Nah ini yang harus berbeda. Enggak sembarangan, Bonokeling itu bukan tokoh sembarangan. Ya bukan tokoh. Ya sebenarnya penafsiran banyak orang Bonokeling itu tetap sebagai tokoh yang hebat di sini. Betul. Di Pacitan ini, dan bukan orang yang menentang apapun. Ya. Cerita, mempertahankan prinsip ya. Mempertahankan prinsip, komitmennya yang luar biasa, dan dia tetap menjadi power di daerah sini. Itu cerita banyak orang. Jadi kadang ada yang cerita yang mirip. Nah, ini sebenarnya terus ada perjanjian terakhir ketika dia sudah lengser. Saya bilang lengser ya, bukan berarti meninggal ya. Belum tentu juga dia meninggal kayak gitu dan sebagainya. Saya kira penyerahan tentang baik, ada pendapat seperti itu juga. Saya tanggapi. Karena itu legenda itu kan syarat dengan makna dan fungsi. Jadi tidak ada verbal, ada makna non verbal, macam-macam. Ya kan? Legenda itu misalnya kayak Nyai Roro Kidul Ratu Ning Samudra, padahal Nyai Roro Kidul itu kalau tari bedoyo itu ya. Iya. Tari bedoyo itu kan 8 lambang samudra. Cuma dengan ratu, olah nafas ya. Iya. Raja itu, nafas, ya kan. Samudra Minangkabau kan mesti nek Ratu Ning Samudra. Iya. Penari ini mau nih 8 dari Songo. Ini maknanya adalah 8 hasta berata. Ya, jiwa kepemimpinan jumenengan ratu. Di situ harus dia bisa mampu mengawini Ratu Ning Samudra, mengawini Nyai Roro Kidul.
Nah, ngono to. Kanjeng Ratu Kidul. Itu ratu ning samudra. Kalau dulu kan lebih cenderung pada kiasan, kalau kidulnya segoro. Padahal segoro itu kan di sini. Samudra Minangkabau. Jadi harus bisa mengawini hati nuraninya sendiri. Misalnya, benar-benar gendal. Nah, ada makna dan fungsinya kados ngaten. Nah, ini sama. Bono keling dipocok jadi 3. Bagian kepala, gembung dan tangan kaki. Nah, kaki tangan itu. Ini sebenarnya kalau mengacu pada ajaran lama bahwa ada 4 bagian yang 2 dijadikan 1. Tangan dan kaki itu kan 2 bagian. Gitu. Pertama kepala. Dalam keyakinan kuno bahwa perwujudan manusia itu ketika sebelum jadi Atman ya, Atman. Dia memandang kepada dewa, kepala Brahma. Maka dia akan menjadi seorang Brahmana yang paling atas ya, terlahir menjadi Brahmana karena dia membawa karma. Gembung itu lambang dari ksatria ya, ketika memandang badan atau apa jenis awak dodol lan jandrone itu ya, badannya itu, maka itu dilambangkan sebagai golongan ksatria. Kemudian kalau dia memandang tangannya Brahman, maka dia akan menjadi seorang wisya, pedagang, gitu. Seorang ahli empu dan lain sebagainya. Kalau dia kaki, dia buruh, gitu, sudra, dan begitu. Jadi ketika dipisahkan, jadi pengajaran Islam itu kan dipisahkan antara golongan Brahmana sendiri, mungkin lebih cenderung pada tasawuf, ilmu-ilmu sejati, ilmu-ilmu yang lebih cenderung asketis, ya kan? Ya, betul. Ilmu kemakrifatan, sufisme, kemudian yang bagian satria ini itu lebih cenderung kepada fikih tata negara dan lain sebagainya, kan? Nah, kemudian fikihnya sebagai seorang pemimpin, jiwa-jiwa pemimpin, keteladanan pemimpin, kan begitu. Kemudian kaki dan tangan ya, ini fikihnya tentang cara berdagang, ekonomi yang baik gitu, ora oleh nyolong takrane dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi dianjang kan, dianjang itu istilahnya ketika terpotong-potong tubuhnya, kemudian ada bambu petung, itu jangan sampai nempel lemah. Kalau nempel lemah nanti kembali hidup, kudu dipisah kali, kan begitu. Artinya di situ simbol bahwa dipisahkan dulu antara golongan Brahmana dengan pelajaran yang lebih estetis, kemudian kepada syariatnya itu lebih cenderung kepada ksatria dan para wisya maupun sudra. Kaki tangan tadi menjadi 3 bagian, karena zaman dahulu tradisinya memang wasya dan sudra tidak bisa bersatu dengan ksatria, duduk bareng ngaji dan ora iso. Kalangan ningrat karo rakyat kan ora iso dadi siji. Brahmana yang mau turun derajatnya kan makanya dihargai itu, dianjang, tidak duduk di tanah kan ngaten. Sehingga tidak menyambung, akhirnya Buwono Keling dalam arti bukan sebagai tokoh loh ini ya, Buwono Keling sebagai bumi Hindu, karena agama Hindu kan dari Keling dulu sebutannya, Hindu Buddha dari Keling, dari Hindustan maksudnya. Nah di situ itu akhirnya tidak nyambung kembali atau jadilah peradaban Islam. Jadi itu lebih cenderung kepada sisi edukatif, bukan peristiwa poteng-poteng. Bisa jadi peristiwa itu dipoteng-poteng tapi konteksnya politik kan tadi kan ya, bisa jadi kan sebenarnya walau alam kita nggak tahu ya. Tapi kalau dalam seni sastra dan bahasa, makna dan fungsi legenda di situ ada makna-makna yang tersembunyi, kayak Nyai Roro Kidul tadi, kayak Reok Ponorogo, kayak Al-Kausar itu yang Joko Tarub, Sakoro Pilallah martabat 7 midodari itu pitu sing turun teko langit, turun nanti yang telogo Kausar kan 1 2 3 4 5 6 7 telogo ya. Telogo Kausar. Ya itu kan makna dan fungsi dari martabat 7. Jadi Joko Tarub sendiri dari kata Sakoro Pilallah kan, atau mendekatkan diri kepada Tuhan, itu memiliki 3 sifat: sinawang kadya rembulan, sinawang tansah welas asih, katon sari, kan begitu. Nawang wulan, nawang sih, nawang sari, ya begitu itu cara penerjemahannya, kurang lebih sama. Saya begini,
sebetulnya sebagai legenda atau kiasan juga kenapa meninggalnya Ki Ageng Bronokeling. Karena apa? Kita bicara Bronokeling, saya teringat wayang Raden Jayadratara itu raja di Bronokeling. Satu daerah. Satu daerah. Daerah kan, daerah Bronokeling. Bronokeling, Jayadratara wayang, wayang dari India atau Tirtonata itu. Matinya perang sama. Pemenangnya Bratayuda kan, apakah itu sebagai kiasan? Kiasan. Nah, ini kiasan. Saya kok cenderung itu. Jadi Jayadratara sendiri sebagai tokoh yang berpihak kepada Kurawa. Kurawa. Ya. Jadi kita kembali ke wayang seperti itu. Itu sama. Hampir sama cerita. Oh, ini apakah orang-orang mengkonotasi ya. Jadi harus ada benang merah di situ. Ada benang merah seperti begitu. Dan mendengarnya sama. Cuman kalau pewayangan itu berbeda dengan kita. Kalau itu memang betul-betul politis. Tapi kalau saat ini kita kembali nanti, saya setuju bahwa semua legenda ada tujuan tertentu untuk masalah. Ya, memberikan nilai lah bagi generasi selanjutnya. Bagaimana seseorang yang teguh pada pendiriannya walaupun tebusannya kematian. Kemudian juga ada yang melaksanakan tugas, ya, itu pantang pulang sebelum tugas itu selesai. Ada dua orang tadi, si Menak Sopal dan Ampok Boyo. Tapi kalau mereka berhasil tentu saja akan dapat reward daerah kekuasaan kan begitu. Dan ada seorang yang memegang teguh pada nilai untuk mengedukasi dakwah, ya, dari dakwah ya tetap melakukan dakwah, tidak bercampur dengan politik. Kemudian itu dilestarikan, ya, dilestarikan, hasilnya itu diakulturasikan dengan budaya lokal. Adanya Ki Ageng Lebira, terus Raden Kembang Sore atau Bang Sri, dan juga ada Ki Ageng Petung yang tetap kemudian bagaimana dia itu menanam nilai-nilai ajaran yang lurus agar bisa menjadi dapuran pring yang ngeremboko, istilahnya seperti itu. Saya rasa iya, saya seperti itu. Teman-teman, kita setuju dan kita banyak informasi baru. Jadi teman saya ini artikelnya ya luar biasa yang ada di YouTube, ya. Ada artikel sejarah panjangnya Pacitan. Nanti kita tetap akan terus ada episode kita yang nanti setelah ini nanti akan ada berikutnya, kita kemana, jalan-jalan kemana, dan kita ngobrolkan suatu daerah, nanti kita bedah bersama budayawan kita, saudaraku Muhammad Nur Ikhwan, ya. Jadi Kang Kompleh ini kalau panggilannya Kang Kompleh ini teman saya ini. Jadi jangan sebut Muhammad Nur Ikhwan, terlalu tinggi pakai Muhammad. Kang Kompleh itu malu ya. Ini bersama Kang Kompleh yang selalu nanti akan kita ngobrol santai. Malam hari ini udah dini hari ya, sebentar lagi subuh, cukup nikmat sebenarnya malam kalau nanti. Dan nanti kita rencanakan kemana agendanya, langsung kita nanti juga akan bincang-bincang seperti ini, mengembangkan dan lebih memberi pengetahuan pada masyarakat. Oh begini toh Pacitan itu tadinya, ada hal seperti ini, ada hal seperti ini. Mungkin legenda kita gali, mungkin sejarah kita cari buktinya, dengan mungkin ada prasasti, mungkin ada peninggalan yang bisa kita kita lihat atau kita teliti bersama. Demikian, dan ini salah satu tim nanti akan menggali sejarah Pacitan. Terima kasih teman-teman, tetap di channelnya Cikal Alit bersama Mas Hirnowo, Mas Eko, teman kreatif kita pada hari ini. Dan like, komen, dan subscribe-nya. Akhirnya, bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.